البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mana alamat anaknya? Wa qauluhu wa tu'ti man haramak. Sepertinya iya. Iya. Wa qauluhu wa tu'ti man haramak. Engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberimu. Mana akama huwalak, menghalangi engkau dari sesuatu yang menjadi hakmu. Li'anna maqamal ihsan ilal musi wa muqabalati isaatihi bi ihsan min kamalil iman. Karena posisi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dan posisi membalas keburukan dia dengan kebaikan, ini termasuk kesempurnaan iman. Walaupun apa? Balasan kejelekan dengan kejelekan serupa ini halal, boleh. Tapi kalau ingin sempurna iman, maka cari derajat yang lebih tinggi, yaitu apa? Keburukan dia dibalas dengan kebaikan. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-10 658. Wajima'u husnil khuluq ma'an nas, dan induk dari akhlak yang baik kepada orang-orang adalah apa? Antasila man qata'ak, engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan dirimu, bisalami wal ikrami wa du'ailah, dengan apa? Salam, dengan pemuliaan, dengan mendoakan kebaikan untuk dia, wal istighfar, memohonkan ampunan, wasana'i alaih, menyanjung dirinya, waziyaratilah, mengunjungi dirinya, wa tu'ti man haramat, engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, minat ta'limi wal manfaati wal mal, berupa apa? Pendidikan, manfaat dan harta. Wa ta'fu wa amman zalamak, engkau memaafkan orang yang mendolimi dirimu, fidamin au malin au ird, dalam masalah darah ataupun harta ataupun kehormatan. Wa ba'du hadza wajib wa ba'duhu mustahab, ya sebagiannya wajib, sebagiannya adalah mustahab. Intinya semuanya adalah akhlak yang mulia. Intaha. Fa fi hadhil ahadits al-hasu 'alal afwi was safah, maka dalam hadis-hadis yang dibahas terdahulu ada dorongan untuk memberikan pemaafan. Afu ma'ruf, pemaafan, menghapus kesalahan orang tersebut. Safah maksudnya adalah kita lewati saja. Kalau kita memiliki daftar kesalahan orang, safah demi safah, kita lewati aja. Wa anna dzalika min afdhalil a'mal, dan bahwasanya yang demikian itu termasuk amalan yang paling utama. Wa asyrafil akhlaq, dan akhlak yang paling mulia. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'afina 'anin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Wa qala wa idza ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memberikan pengampunan. Sepertinya ada ma-nya ya. Baik. Rawal Hakim, ini dalam Mustadrak nomor yang ke-8155. Fi sanadihi Yahya bin Abdullah al-Jabir dhaifun jiddan. Tapi jadi sanadnya dhaif. Yahya bin Abdullah al-Jabir. Min hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah bersabda, "Innallaha afuwun yuhibbul afu." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Allah menyukai pemaafan. Cukup dengan apa? Hadis Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan dalil-dalil yang lain. Sesungguhnya yaitu apa yang sahih? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah saya. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu Muslim nomor yang ke-2588. Atau ya hadisnya ada di sini untuk yang terkait dengan keutamaan memberikan maaf. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Dan Allah tidak menambahi hamba dengan pemaafan kecuali apa? Pemuliaan. Semakin hamba itu memiliki akhlak memaafkan, maka dia semakin memiliki kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ah. Dan tidaklah seseorang itu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan diri untuk Allah kecuali Allah akan meninggikan dirinya. Akhrajahu Muslim.
Diriwayatkan oleh Muslim. Wa fihal hasu ala silati lil aqaribi wal arham. Di dalamnya ada dorongan untuk menyambung kekerabatan, menyambung hubungan dengan sanak kerabat dan sama ini ya, sanak kerabat sama. Kata para ulama, aqarib dan arham sama. Baik. Wa in amalu kabil qati'ah, walaupun mereka memperlakukan engkau dengan pemutusan, fala taqta'an humusilah, maka jangan engkau memutuskan hubungan dari mereka, mujazatan lahum, untuk membalas mereka. Berarti sekedar untuk membalas jangan, tapi kalau karena apa? Karena masalah agama, lillahi ta'ala, masalah orang ini ternyata murtad atau orang ini adalah mubtadi, yang betul-betul mubtadi, bukan sekedar persangkaan, maka ini adalah syar'i. Tapi kalau sekedar kita balas kejelekan dia pada kita, ini dilarang. Usahakan apa? Tetap menyambung hubungan walaupun semampunya. Baik. Lil adillatil hasati ala zalik. Berdasarkan dalil-dalil yang mendorong kita untuk itu. Wal musarrihati bi tahrimil qati'ah. Dalil-dalil yang terang-terangan mengharamkan pemutusan. Wa annaha min kaba'iridz dzunub, dan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Wa anna hadza min asyrafi akhlaqil mu'min, dan karakter ini menyambung hubungan terhadap orang yang memutuskan termasuk akhlak mukmin yang paling mulia. Baik, kembali ke atas. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham. Mereka ahlu sunnah wa jamaah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kekerabatan. Qala Syekh Abdul Aziz rahimahullah, qauluhu wa ya'muruna bi birril walidain ay ta'atihima wal ihsani ilaihima. Taat kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, bima la yukhalifu syara', yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa khafdu bibiril walidain wa khafdil janahi lahuma, dan juga memerintahkan untuk apa? Apa ini istilahnya? Yaitu rendah hati kepada keduanya, tidak sombong kepada keduanya. Wasyafaqati alaihima, yaitu berbelas kasihan kepada kedua orang tua. Wattalattufi bihima, dan bersikap lembut kepada keduanya. Wadzalika li'idhami haqqihima, yang demikian itu karena besarnya hak keduanya. Walidzalika qarana subhanahu haqqahu bihaqqihima, oleh karena itulah Allah yang maha suci menggabungkan haknya dengan hak kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan atau mewasiatkan alal khilaf, agar yaitu apa? Kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qal anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Wa fi sahihain, Bukhari nomor yang ke-2782, Muslim nomor yang ke-85. Min hadisi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qal as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Tapi ini tidak sahih, di Bukhari Muslim enggak ada. Di Bukhari Muslim sekedar apa? As-shalah li waqtiha, salat pada waktunya. Baik. Jadi dari sisi jenisnya, selama salatnya itu masih di waktunya, ini adalah amalan yang terbaik. Walaupun tentunya semakin dia dikerjakan di awal waktu, ini semakin apa? Allah cintai. Cuma untuk hadis as-sholatu fi awwali waqtiha ini dhaif. Kalau nggak salah ini datang dari jalur siapa kah? Kalau nggak salah siapa itu? Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, kalau nggak salah, Anda terlupakan itu. Baik. Qultu summa ai, saya bertanya, lalu apa setelah itu? Qal al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qultu summa ai, saya bertanya, lalu apa lagi? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wal bir bi kasrir ra, yaitu baknya di kasrah. Huwa at-tawassu'u fi fi'lil khair, yaitu berlapang-lapang di dalam amalan kebaikan. Baik, ini menurut beliau. Pendapat yang lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Musafir. Zadul Musafir ini adalah kitab apa? Risalah Tabukiyah. Beliau mengatakan apa itu? Amalul khair ala wajhil kamal. Amal kebaikan dalam bentuk yang sempurna, bukan sekedar kebaikan tapi kebaikan yang sempurna.
Baik, kita lihat sebentar apakah ada di daftar hadis-hadis di sini. Baik, ini disebutkan di Abu Dawud untuk yang fi awali waqtiha. Baik, kalau untuk yang jalur Abu Dawud maka ada rawi yang mubham, wanita yang mubham, nggak disebutkan siapa namanya. Ada di dalam riwayat yang lain disebutkan dia laki-laki, maksudnya jalur yang lain ada disebutkan tapi apa rawinya dhaif, cuma nggak dapat di sini ana. Al-muhim untuk yang dari Abu Dawud karena apa? Ada rawi yang mubham dari kalangan wanita. Wallahu a'lam. Tapi kalau di Bukhari Muslim tak ada lafaznya. Ya, ada lafaznya adalah as-shalatu li waqtiha untuk dua sanad Bukhari Muslim. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tapi Rasul nak menggabungkan hadis yang mengatakan bahawa seorang Muslim tak akan jatuh dalam lubang dua kali. Sedangkan kalau kata dalam masalah memberi kemaafan dan melewati sahaja, ada seorang itu kita pernah menipu kita atau sekian. Jadi gimana guru untuk menggabungkan dua hadis ini? Tayyib. Cara penggabungannya adalah ini pembahasan yang pertama untuk hadis Abi Hurairah itu apa itu la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak boleh tersengat dari lubang yang sama. Yaitu apa? Dia sudah tahu di sini ada bahaya, maka jangan dia ke situ lagi. Cukup sekali aja. Tayyib. Ini dari masalah apa? Dalam masalah kewaspadaan dan iktibar, mengambil pelajaran. Adapun untuk hadis-hadis tentang keutamaan maaf, ini pembahasannya lain. Yaitu apa? Memaafkan kesalahan orang. Nah, kemudian ini dibahas oleh siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ada orang-orang yang layak dimaafkan, ada orang-orang yang tidak layak dimaafkan. Yang layak dimaafkan adalah orang-orang yang menampakkan penyesalan, menampakkan taubat, maka hukum asalnya adalah dia dimaafkan. Kecuali kalau apa? Ini adalah hukum Allah yang sudah sampai ke pemerintah, ya kalau sampai hudud ya harus ditegakkan. Tapi kalau belum sampai ke pemerintah, boleh dimaafkan. Tayyib. Adapun kalau ternyata di kemudian hari ketahuan orang ini ternyata memang penjahat kambuhan, ya jangan dimaafkan. Kata beliau, terkadang orang kalau dimaafkan dia akan semakin jahat, maka orang seperti ini nggak layak dimaafkan. Harus ditegakkan hukum Allah di situ. Tayyib. Makanya prakteknya seperti yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau itu dari Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain. Cuma anak nggak ingat kisahnya. Ada seorang rawi yang dia menceritakan dia jumpa dengan Syekh Fulan dengan hadis begini-begini, maka Abdurrahman bin Mahdi dan sebagian ulama heran. Kami hafal hadis dari rawi itu, tapi dari ulama yang itu, tapi nggak pernah dapat hadis seperti itu dari jalur dia. Maka kemudian apa? Mereka mendatangi si orang ini, mengatakan di mana Anda jumpa Syekh ini, sehingga ada hadis yang kami nggak tahu macam ini dari Syekh tersebut. Maka si rawi ini mengatakan kalau orang lain tidak tahu, Anda tahu. Maksudnya apa? Orang lain saya kasih, mereka nggak paham, mereka sekedar catat hadis, mereka nggak paham masalah ini. Tapi Anda tahu ternyata memang saya ini dusta. Maka ketahuilah saya nggak pernah jumpa Syekh itu dan saya tobat. Yaitu saya dusta tadinya. Maka dimaafkan, nggak apa namanya orang pernah salah, dimaafkan. Nah kemudian apa? Setelah sekian hari kami dengar dia meriwayatkan hadis itu lagi di majelis yang lain. Nah, kami datangi dia, langsung dia mengatakan tubtu ilallah. Saya tobat. Sudah dimaafkan. Pada kali yang lain terdengar lagi di majelis yang lain yang mungkin orang tidak tahu, dia nyampaikan hadis itu lagi dari jalur Syekh yang tidak pernah dia dengar itu. Maka langsung apa? Dijatuhkan orang ini, matruk. Jadi boleh sekali-sekala dimaafkan, setelah itu nggak ada lagi maaf kalau memang kambuhan. Terbukti dia memang apa? Suka dusta, bukan orang yang layak dimaafkan. Allahul musta'an.